بسم الله الرحمن الرحيم. رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, la muntaha lahu duna ilmi wa la muntaha lahu duna masyiatih, wa la ajra liqa'ila illa ridha, la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddu minka jadd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi nikmat keimanan dan keislaman, juga nikmat sehat dan kesempatan. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya dan semua umat yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul sampai hari kiamat. Para dermawan, kaum muslimin muslimat, kami mewakili keluarga besar Pesantren Alam Tahfidz Al-Quran Hamalatul Quran yang beralamat di Kampung Cikadu, RT 7 RW 2 Desa Cilangkap, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sengaja kami
membuat film ini sebagai dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan selama ini. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat dermawan sekalian, profil Pesantren Alam Tahfidz Hamalatul Quran berada di bawah naungan Yayasan Hamalatul Quran Tasikmalaya, yang mana yayasan ini di bawah Akta Notaris Heri Hendriana SHMH nomor 132 tanggal 22 Maret 2012, dan juga sudah terdaftar di SK Menkumham nomor .2 AHU strip 2654.AH.01.04 tahun 2014. Pesantren ini mengkhususkan mengelola santri putra setingkat MTS dengan muatan kurikulum 70% tahfidz Al-Quran, 30% adalah al-ulum al-syar'iyah atau ilmu syar'i yang meliputi aqidah, syariah atau fikih, kemudian tafsir, hadis, akhlak, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Juga al-ulum al-kauniyah, ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, olahraga, dan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pesantren Alam Hamalatul Quran didirikan pada tahun 2010. Pada perjalanannya mengalami banyak kendala, terutama kendala-kendala yang sifatnya adalah fisik, bangunan, dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah pada tahun 2013 akhir dan awal 2014, dengan mengucapkan bismillah, kita berusaha untuk meluaskan pesantren dengan membeli tanah wakaf, yang alhamdulillah tanah wakaf sudah berhasil kami bebaskan dengan luas sekitar 1.400 meter persegi, itu yang berupa tanah sawah. Kemudian juga ada wakaf itu yang kemudian digabungkan dengan wakaf yang sudah ada sebelumnya, termasuk juga wakaf masjid dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, arsyadakumullah, pada waktu ini Pesantren Hamalatul Quran memiliki santri 20 orang yang alhamdulillah semuanya tinggal di pesantren. Kemudian mereka terus bersemangat untuk menghafalkan Quran sebagai salah satu upaya dan usaha untuk senantiasa menjadi pengemban Al-Quran yang tentunya memiliki harapan ke depan mereka adalah sebagai generasi-generasi Islam yang kita yakin semakin dunia ini membutuhkan kepada bimbingan-bimbingan dan juga kebersihan-kebersihan hati para penghafal Al-Quran. Mulai tahun 2014 ini kami merencanakan untuk membangun pesantren secara terpadu. Maka kami sudah membuat seed plan
yang ibu, bapak, muslimin muslimat sekalian bisa saksikan sitcom itu pada tayangan ini juga. Sehingga jika bapak ibu berkenan untuk membuat bangunan atau menitipkan amanat-amanat zakat, infak, sedekahnya, maka ibu bisa juga atau bapak juga memilih bangunan mana yang akan dibangun lebih dulu. Tapi yang jelas tentunya kita tentu tidak mungkin beban atau amanat ini dipikul hanya oleh kami saja. Tetapi juga tentunya harapan kami, bantuan dari Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat dermawan sekalian, bisa membantu dan meringankan beban kami semuanya. Alhamdulillah juga karena kita memang sejak awal sudah bertekad untuk menjadikan pesantren ini sebagai pesantren alam, maka kami tidak pernah menghilangkan atau meniadakan ciri-ciri khas dari pesantren alam itu, seperti keaslian dari sawah, kemudian juga kebun-kebun. Oleh karena itu kami juga memiliki muatan ekstrakurikuler, yaitu berupa perkebunan, kemudian juga peternakan ikan, dan juga penanaman padi yang ada di sawah itu. Sehingga dengan muatan-muatan ekstrakurikuler berupa agrobisnis, santri-santri yang belajar tahfidz Al-Quran tidak hanya mereka mengkaji ilmu-ilmu yang sifatnya syar'i saja, tapi juga mereka kita bekali dengan ilmu-ilmu kauni sekaligus juga praktek di dalam kehidupan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki harapan yang besar. Mudah-mudahan di tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya apa yang sudah kami rencanakan di dalam seed plan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya, sehingga niat kami untuk memperbanyak jumlah penghafal Quran juga berbanding lurus dengan fasilitas dan juga dengan hal-hal yang memang sarana prasarana yang bisa mendukung kepada terwujudnya apa yang menjadi bagian dari hal-hal yang harus kami persiapkan. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kami adalah masih anak-anak muda yang berupaya keras untuk terus berupaya berjalan bersama-sama dengan kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu terbawan semuanya, sehingga kita juga memberikan sarana, memberikan wasilah atau jalan kepada Bapak Ibu yang berminat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Adapun mengenai tenaga pengajar yang ada di tempat kami, jumlahnya sekarang ada sekitar 14 orang, tersebar dari pendidikan S2, kemudian S1, kemudian juga ada dari pesantren-pesantren, termasuk juga tenaga muhafidz atau tenaga penghafal Quran ada 2 orang. Sehingga mudah-mudahan dengan kerja keras kami yakin Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan menjawab doa-doa yang telah kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sarana yang baru kami miliki, yang pertama adalah masjid, dan ini adalah Masjid Jami yang digunakan untuk kegiatan Jumat dan juga kegiatan Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kemudian yang kedua ada sarana kobong atau asrama, baik itu asrama santri ataupun tempat tidur ustadz yang memang sementara ini masih sangat sederhana, maka bisa dilihat dalam tayangan ini. Jadi kemudian alhamdulillah juga kita sudah mulai membangun kelas untuk 2 lokal, kemudian juga kita rencanakan di atasnya untuk kamar santri, sehingga santri bisa lebih nyaman lagi untuk beristirahat
setelah mereka menghabiskan waktunya dalam waktu belajar. Kemudian sarana yang berikutnya adalah ruang makan. Bapak Ibu bisa lihat saksikan bagaimana ruang makan yang ala kadarnya dibikin seperti ini, karena memang merupakan bagian dari yang sedang kami usahakan. Mudah-mudahan ke depan ada ruang makan yang lebih baik dan lebih memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian juga kita memiliki sarana lapangan yang sedang kita bangun. Kami berniat dan bertekad mudah-mudahan awal tahun pelajaran 2014-2015 lapangan ini sudah selesai dibangun untuk lapangan sepak bola, futsal, dan juga lapangan bola basket. Kemudian berikutnya kami juga mengutus para santri dan ustadz untuk mengajar di TPA-TPA yang ada di sekitar pesantren. Mereka biasa berangkat pada waktu sore hari untuk membantu tegaknya syiar Islam dan juga untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena kami juga memahami bahwasanya pesantren tidak mungkin bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh masyarakat yang berada di sekitar pesantren. Kemudian Bapak Ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pengurus yayasan yang ada di Yayasan Hamdatul Quran, pembinanya adalah Ustaz Abdullah Fahmi, kemudian ketuanya adalah saya sendiri, sekaligus juga saya menjadi mudir ma'had. Kemudian ada Ustaz Isnawan Komarudin sebagai sekretaris, dan juga ada Ustaz Ilham Al-Hafidh, beliau sebagai bendahara yayasan, dan didukung oleh penasehat, pembina, pengawas yang sudah ada di dalam akte notaris yayasan. Singkat akhir dari apa yang kami sampaikan, kami betul-betul mengharapkan kepada Bapak, Ibu, muslimin muslimat, dermawan sekalian, silahkan dilihat tayangan ini. Kemudian kami berharap dukungannya untuk bisa menyalurkan bantuan zakat, infak maupun sedekah kepada kami. Dan insya Allah jika Anda mungkin menyaksikan kemudian Anda tidak bisa memberikan bantuan langsung, maka kami berharap tayangan ini bisa disebarkan kepada dunia atau muhsinin yang lain, sehingga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kaum muslimin demi tegaknya izzul Islam wal muslimin. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah kami paparkan sejak awal bisa memberikan gambaran yang utuh tentang keberadaan lembaga kami, yaitu Pesantren Alam, Pesantren Tahfidz Hamalatul Quran yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga kami bisa lebih menunjukkan lagi eksistensi keberadaan kami yang kemudian bisa bermanfaat bagi kaum muslimin secara keumuman. Demikian apa yang kami sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Hello.
Okay, good. Thank you very much. Good morning, everybody. Morning. Visitor, we have a new friend here. This is my friend. Let me introduce you to my friend. He is a blind person, but he has a very good English. And how are you? Before I go on my share with you about my experience, how I can studying English so best and so better, I will introduce myself first. Are you ready to mention it? Yeah. Great. You have to spirit to study English. Actually, it's as if you never study English, you don't want to spirit to study English. Perhaps you still to be stupid people. And then there's many people so easily lying on you, right? Ad-dinu nasihat liman ya Rasulullah. Untuk siapa ya Rasulullah? Jawabannya apa itu? Qala lillahi. Kenapa untuk Allah? Loh, kenapa? Nah, berarti kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengimani bahwasanya kita Al-Qur'an itu adalah kalam. Oh, sekarang apa yang dimaksud dengan din itu? حامل إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي
مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح. عرج العشق بين الدور، عبير الروح حين يفوح. وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح. عرج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير، على الأرواح بالتأثير. فيه الخير والبرهان، من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان. به نمضي مدى الأزمان، لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان. به نمضي مدى الأزمان، لا نرجو سوى الرضوان.
العشق بين الدور، عبر الروح حين يفوح، وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح، عرج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية